Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali pada hari ini, hari Rabu 15 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Masih dalam suasana Idul Adha, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita, terutama pada bulan hari-hari haji kemarin, dari memperbanyak takbir dan tahlil, kemudian berpuasa, dan yang paling utama sekali adalah berkurban. Kemudian pada hari ini insyaallah ya ikhwan, kita akan meneruskan pembahasan kita pada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu bahwa di antara hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi pada tahun 11 kenabian adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kesedihan yang beliau rasa setelah kehilangan dua orang terdekat beliau, yaitu istri beliau Khadijah radhiyallahu anha dan juga paman beliau Abu Thalib. Maka beliau sekarang posisinya tidak lagi ditemani kedua orang pendukung terbesar dakwah. Istilahnya di dalam rumah Khadijah lah pendukung terkuat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di luar rumah Abu Thalib lah pembela terkuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sebutkan juga tentang usaha beliau berdakwah ke Taif, yang mana ternyata mendapatkan penolakan dari penduduk Taif, dan sampailah namun semua ini tantangan demi tantangan, penolakan, cacian, siksaan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 10 tahun beliau berdakwah, tidaklah menyurutkan semangat beliau, tidaklah menghalangi beliau untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Bahkan siapa saja yang beliau temui, setiap ada kesempatan, selalu beliau berusaha menyampaikan kapan dan di mana saja. Nah, maka sebagaimana seseorang menanam, ada saat kita bercocok tanam dan ada juga saat kita memanen. Insyaallah pelajaran kita ini akan mendekati saat Nabi SAW mulai memanen dakwah beliau yang selama ini tidak kenal lelah, 10 tahun mendakwahi kaumnya, tidak hanya di Mekah namun juga yang di luar kota Mekah. Dan kita sebutkan bahwa di antara yang dilakukan Nabi SAW adalah beliau memanfaatkan setiap kesempatan yang ada.
termasuk pada setiap tahunnya ketika para jamaah haji dari luar Mekah, dari seluruh penjuru Jazirah Arab, mereka semua datang ke Mekah untuk melakukan haji, maka Nabi SAW tidak melewatkan kesempatan ini dan mendatangi, mendakwahi mereka satu persatu. Nah, walaupun mendapatkan penolakan dari banyak mereka, Nabi SAW tidak putus asa, dan akhirnya buah tersebut mulai muncul. Buah dari kesabaran dan keteguhan beliau, ketidakputusasaan beliau. Nah, pada saat datangnya orang-orang dari Yathrib, ya. Kita sebutkan juga pada pelajaran yang lalu, datangnya orang-orang dari Yathrib, nama lama untuk kota Madinah, yang mana mereka terdiri dari dua suku besar, kita sebutkan, suku Aus dan Khazraj. Ini adalah dua penduduk, dua suku yang sebetulnya bersaudara, namun mereka sering sekali berperang di antara sesama mereka, terjadi pertumpahan darah, bahkan nantinya menewaskan banyak dari pemimpin-pemimpin mereka. Nah, juga selain Aus dan Khazraj, sebelum mereka di Yathrib telah lebih dulu ada 3 suku Yahudi yang berdiam, yaitu suku Bani Nadhir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. 3 suku ini sebelum Aus dan Khazraj datang, mereka lebih dulu berdiam di Madinah, karena mereka waktu itu mendapati dalam kitab mereka akan keluar Nabi terakhir, maka mereka pun mencari, dan disebutkan juga di mana Nabi itu akan berdiam, mereka pun mencari dari Yaman, kurang lebih 200 tahun sebelum diutusnya Nabi SAW, mereka mencari tempat dan akhirnya mereka mendapati Madinah, ya, tempat yang ada kebun-kebun kurma. Maka mereka pun berdiam di sana, ingin menunggu Nabi terakhir yang mereka kira akan keluar dari mereka, yaitu Bani Israel. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak keluarnya dari Bani Ismail. Jadi penduduk asli Madinah ini ada suku Aus, Khazraj, kemudian ada suku-suku Yahudi, dan sering sekali terjadi peperangan di antara suku Aus dan Khazraj ini. Bahkan peperangan yang terakhir sebelum hijrahnya Nabi SAW adalah peperangan Bu'ath. Sebelum masuk Islam, sebelum Islam sampai ke Yathrib, terjadi peperangan terakhir Bu'ath, ini yang menewaskan hampir seluruh pemimpin kaum Aus dan Khazraj. Sehingga disebutkan hanya tersisa 1 orang saja, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul hampir-hampir saja dijadikan sebagai raja di kota Madinah, karena dia satu-satunya pemimpin yang tidak ikut dalam peperangan Bu'ath, dia satu-satunya yang selamat, yang lain semuanya meninggal, sudah hampir dilantik menjadi raja, namun ternyata Islam dan Nabi SAW datang ke sana, maka akhirnya dia pun kehilangan, dan dia menyalahkan ini adalah kesalahan dari Nabi SAW. Kesalahan kaum muslimin yang berusaha, yang dianggap merampas kekuasaan dia. Padahal ini sebetulnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah lah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki dan merebut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Nah, sehingga nantinya Abdullah bin Ubay bin Salul ini akan menjadi pemimpin kaum munafik. Pemimpinnya kaum munafikin di Madinah, karena dia tidak bisa menampakkan kekufurannya, tetap pada kekufurannya tidak bisa, seluruh orang Madinah Islam, maka dia terpaksa berpura-pura Islam, namun di dalam hatinya tetap menjadi seorang yang kafir. Nah, di antara yang terjadi, ya ikhwan, pada saat peperangan di masyarakat Arab yang mereka terpecah kepada suku-suku, itu sering saat ingin memperkuat dirinya adalah menjalin persekutuan. Ya, menjalin perjanjian, persekutuan dengan sekutu semakin banyak, sehingga nanti kalau terjadi peperangan,
Nah, mereka akan lebih kuat menghadapi musuh atau bahkan musuh gentar karena banyaknya sekutu mereka. Nah, saat itu di antara suku yang bertikai di Madinah adalah dari kabilah Khazraj, ya ada Aus, ada Khazraj. Ini sekarang dari Khazraj, ada yang berusaha mencari sekutu ke Mekah. Dan supaya tidak nampak oleh orang-orang Aus, suku yang menjadi musuh mereka, mereka memanfaatkan musim haji yang terjadi. Karena pada setiap musim haji, semua orang dari seluruh jazirah berangkat ke Mekah, maka kalau mereka pun berangkat, orang juga akan mengira mereka ingin berhaji. Jadi tidak akan kelihatan maksud sebenarnya dari mereka. Padahal maksud sebenarnya adalah untuk mencari sekutu dari kaum Quraisy. Maka berangkatlah, bisa antum baca pada halaman 121 sambil dibuka bukunya ya ikhwan, pada halaman 121. Nah, pada paragraf yang ketiga, mereka mengutus Iyas bin Mu'ad dan Abul Haisar Anas bin Rafi'. Jadi dua orang ini diutus menyamar sebagai jamaah haji, jadi atau sekalian berhaji sekalian untuk mengemban misi mencari sekutu, mengajak Quraisy untuk membela Khazraj, untuk bersama-sama memusuhi suku Aus. Nah, jadi mencari dukungan dari luar kota. Maka setelah sampai di Mekah, mereka pun akhirnya mendapati Nabi bertemu dengan Nabi SAW yang mendakwai setiap orang yang beliau temui. Termasuk kepada dua orang dari Khazraj ini. Disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, tentang Nabi mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, nah, dan tidak berbuat kesyirikan. Maka Iyas yang lebih muda di antara dua orang ini, nah, mengatakan justru sungguh katanya ini lebih baik dari tujuan kita datang ke sini. Yang disampaikan oleh orang ini, maksudnya yang didakwahkan oleh Nabi SAW, ini lebih baik daripada tujuan misi kita sebenarnya datang ke sini mencari sekutu, kan buat perang lagi istilahnya. Sementara ajaran Nabi SAW itu mengajak kepada kedamaian, mengajak kepada Islam yang akan menyatukan manusia. Namun karena dia lebih muda, maka yang lebih tua tadi yaitu Anas bin Rafi' itu menegur Iyas dan mengatakan ini bukan tujuan kita datang ke sini. Nah, ini bukan tujuan kita untuk datang ke sini. Maka akhirnya pulanglah mengenai persekutuan mereka tadi, mengenai persekutuan. Pertama kali sebetulnya orang Quraisy menerima mau bersekutu, namun saat itu tidak ada Abu Jahal. Abu Jahal yang menjadi pemimpin Quraisy saat itu tidak ada. Pertamanya mereka menerima, namun setelah Abu Jahal hadir dan tahu, akhirnya dibatalkan oleh Abu Jahal. Artinya kita tidak perlu untuk mencampuri urusan mereka. Dibatalkanlah dan gagallah usaha kedua orang ini untuk mencari sekutu di Mekah. Pulang mereka ke Madinah. Dan kemudian pada tahun berikutnya, jadi ini kejadian pada setiap musim haji ya ikhwan. Pada setiap musim haji. Kemudian pada tahun berikutnya, ini tadi pada tahun 11 kenabian, ketika Nabi SAW di musim haji berdakwah, termasuk diantaranya adalah orang-orang Ansar. Orang-orang Khazraj. Suku Khazraj. Ada berjumlah 6 orang dari mereka yang bertemu dengan Nabi SAW, yaitu As'ad bin Zurarah, ya, ini dari Bani Najjar. Bisa antum baca nama-nama mereka di halaman 121, permulaan masuk Islamnya orang-orang Ansar, 6 orang. As'ad bin Zurarah, kemudian Auf bin Harith dari Bani Najjar, kemudian Rafi' bin Malik, ya, di sini tertulis
Di buku antum tertulis Rafiq, padahal yang betul adalah Rafi'. Ya, bisa antum buka nanti di halaman 123 akan terulang lagi namanya Rafi' bin Malik, itu yang benar. Di halaman 123 namanya akan terulang lagi Rafi' bin Malik. Jadi yang betul di sini Rafi' bukan Rafiq, ada kesalahan cetak. Dari Bani Zuraik, kemudian Qutbah bin Amir dari Bani Salamah, Uqbah bin Amir dari Bani Haram, dan Jabir bin Abdullah dari kalangan Bani Ubaid bin Adi. Jadi 6 orang ini mereka bertemu dengan Nabi SAW pada musim haji, dan setelah didakwahi oleh Nabi SAW, kemudian Nabi SAW berlalu, mereka pun mulai berbicara sesama mereka. Masih ingat ya ikhwan pelajaran kita pada tahun kemarin, bahwa orang-orang Yahudi di Madinah sebelum Islam, ketika terjadi peperangan antara mereka dengan kaum Aus dan Khazraj, pada saat posisi orang Yahudi kalah, mereka selalu memberikan ancaman kepada orang-orang Aus dan Khazraj bahwa sebentar lagi akan muncul Nabi terakhir dan kami akan memerangi kalian bersamanya sampai kalian binasa, seperti kaum Ad dan kaum Iram. Jadi sudah masuk ke alam bawah sadar kaum Ansor istilahnya, saking seringnya mereka mendengar kata-kata ini, maka ketika Nabi SAW datang mendakwahkan mereka kepada tauhid, kepada silaturahim, kepada meninggalkan kezaliman dan lain sebagainya, maka mereka pun langsung mengerti. Dan ketika mereka berbicara sesama mereka, bisa antum baca ya kawan pada halaman 122, inilah kata mereka, tidakkah kalian ingat perkataan orang-orang Yahudi? Inilah Nabi yang mereka maksud. Maka sekarang kita ketemu sama dia duluan, maka kita harus cepat-cepat beriman kepadanya, mengikutinya sebelum nanti keduluan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi di Mekah mereka tidak berhaji. Orang Yahudi tidak berhaji, ikhwan, yang berhaji hanya suku Aus dan Khazraj. Maka ini ikhwan di antara sebab yang mendorong orang-orang Ansar, orang-orang Aus, dalam hal ini orang Khazraj ya, untuk beriman. Maka mereka pun beriman kepada Nabi SAW, ke-6 orang ini. Yang pertama, dan mereka berjanji akan bertemu lagi dengan Nabi SAW pada musim haji tahun berikutnya. Nah, musim haji tahun berikutnya berarti tahun ke-12 Hijriah. Nah, inilah pertama kali ya ikhwan, ini pertama kalinya Islam tersebar di luar kota Mekah. Ini kota Yathrib ya. Tersebar dalam waktu yang cepat dan banyak ya. Cepat sekali perkembangannya, beda dengan daerah-daerah lain. Yang kita sebutkan di antara penyebabnya adalah salah satunya karena mereka kehilangan banyak pemimpin mereka. Makanya peperangan Bu'ath tadi dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha pada halaman 121 adalah peperangan yang dihadiahkan oleh Allah untuk nabinya. Makanya orang-orang Ansor dalam keadaan mereka sudah capek. Mereka sudah capek akan peperangan dan mereka mengatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya katanya kami ini kaum yang paling parah permusuhannya sesama kami. Makanya kalau katanya dengan ajaran Islam Nabi SAW ini bisa membuat kami bersatu, maka sungguh engkau akan menjadi orang yang paling mulia di antara kami. Itu sebelum mereka pulang ke Madinah. Maka akhirnya ini penyebabnya ikhwan kenapa orang Ansor lebih mudah ya. Berbeda misalkan dengan kondisi masyarakat Mekah yang mereka saat itu masih hidup banyak dari tokoh-tokohnya sehingga lebih sulit untuk menerima kebenaran. Nah, kemudian kita teruskan ya ikhwan pada halaman 123. Pada tahun berikutnya, jadi setelah bertemunya 6 orang tadi dengan Nabi SAW,
tahun berikutnya mereka sudah berjanji untuk bertemu dengan Nabi SAW di Aqabah, di tempat yang bernama Aqabah. Jadi Aqabah ini tempat yang paling dekat dari Mina ke Mekah. Jadi Mina tempat orang berhaji, ke Mekah itu adalah melalui Aqabah. Walaupun jalannya sebetulnya berbukit-bukit, lebih sulit. Ya, namun lebih tersembunyi di sini. Masing-masing juga berusaha, Nabi tidak berusaha untuk supaya tidak ketahuan oleh orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy kalau tahu mereka akan berusaha menghalangi. Maka berjanji dengan Nabi SAW setelah bertemunya 6 orang, tahun depan datang lagi mereka di tempat yang sama, di Aqabah tadi, bertemu dengan Nabi SAW. Dan di antara 12 orang ini, ikhwan, ada 5 dari mereka dari termasuk 6 yang pertama. Jadi pertama 6 orang, tahun berikutnya datang 12 orang, dan dari 12 ini 5 ini dari 6 yang pertama, hanya 1 yang tidak ikut. Jabir bin Abdullah kalau tidak salah yang tidak ikut, yang 5 ikut ditambah dengan 7 orang yang lain. Dan kalau tadi 6 orang yang pertama itu hanya berasal dari suku Khazraj saja, maka pada kedatangan pertemuan yang kedua ini ada 2 orang dari suku Aus. Jadi sudah mewakili kedua suku besar di Madinah. Jadi 10 orang dari suku Khazraj dan 2 orang dari suku Aus. 12 orang sekarang jumlah mereka. Dan mereka bertemu dengan Nabi SAW dan mereka berbaiat. Maka inilah yang disebut dengan Baiatul Aqabah yang pertama. Disebut kenapa Baiatul Aqabah? Karena baiatnya terjadi di tempat yang bernama Aqabah. Dan nama-nama mereka, antum bisa baca pada halaman 123. Sama seperti yang pertama, As'ad bin Zurarah, kemudian Auf bin Harith. Sekarang Auf membawa juga saudaranya, yaitu Mu'ad bin Harith. Kemudian ada Rafi' bin Malik, ada Zakwan bin Qais, ada Ubadah bin Samit, ya, salah satu sahabat yang terkenal juga, Ubadah bin Samit. Ini salah satu yang nantinya di negeri Syam beliau menjadi gubernur, ya. Yazid bin Tha'labah, Al-Abbas bin Ubadah, Uqbah bin Amir, ini juga nama di antara yang pertama. Kemudian Qutbah bin Amir, ini 10 orang ini sebetulnya, ya ikhwan. Karena di situ ada Mu'ad yang tidak dinomori. Tidak dikasih nomori, ada Mu'ad. Jadi di sini walaupun 9, namun sebetulnya 10 dari Khazraj dan 2 dari Aus. Halaman 124, sambil antum buka. Halaman 124. Yang ke-10 adalah Abul Haytham ibn Tayhan. Abul Haytham ibn Tayhan serta Uwaim bin Sa'idah. Uwaim bin Sa'idah ini dari suku Aus. Maka berbaiatlah ke-12 orang ini. Subhanallah. Dalam 1 tahun, ya. Dari tadinya 6 orang, jadi 12 orang, sudah 2 kali lipat. Sementara Mekah yang didakwahi Nabi SAW lebih dari 10 tahun, tidak secepat itu pertumbuhannya. Maka mereka pun berbaiat kepada Nabi SAW dengan sebuah baiat yang disebut dengan baiatun nisa. Baiatnya wanita. Kenapa disebut dengan baiat wanita? Karena tidak ada perintah atau kewajiban untuk berjihad saat itu. Jadi kita ketahui bahwa di dalam Islam tidak ada kewajiban berjihad untuk wanita. Berjihad, mengangkat senjata, membela agama Allah, bagi wanita tidak ada kewajiban, bukan wajib. Walaupun boleh-boleh saja sebetulnya dengan syarat dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu. Namun yang pasti itu adalah kewajiban untuk kaum laki-laki. Namun baiatnya kaum Ansor yang pertama di Aqabah ini disebut baiatun nisa karena saat itu belum ada kewajiban jihad. Ya, bahkan di Mekah pun kaum muslimin masih diwajibkan untuk bersabar. Belum ada peperangan saat itu, baru nanti setelah hijrah ke Madinah baru mulai ada peperangan. Pada halaman 124 ya ikhwan, mereka berbaiat kepada Nabi SAW untuk
mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik, ya, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak membunuh anak-anak mereka karena takut akan kelaparan, tidak boleh melakukan dusta di antara tangan dan kaki mereka, dan tidak boleh menyelisihi beliau dalam perkara yang ma'ruf. Nah, dan apabila mereka menunaikan, melaksanakan janji ini, maka bagi mereka akan mendapatkan surga. Nah, dan apabila mereka melakukan kecurangan, maka itu akan terserah kepada Allah Subhanahu wa taala apakah akan mengampuni atau menyiksa mereka. Inilah baiat Aqabah yang pertama. Maka setelah 12 orang ini berbaiat, ya ikhwan, Nabi pun akhirnya mengirim seorang sahabat yang lain untuk mengajari kaum muslimin di Madinah Al-Quran dan agama Islam, dan yang diutus oleh Nabi SAW adalah sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair dari Bani Abdiddar. Nah, Mus'ab bin Umair ini nantinya juga yang dikenal dengan Muqri, karena beliau yang mengajarkan Al-Quran pertama kali di kota Madinah. Nabi mengutus Mus'ab bin Umair, dan juga disebutkan di sini juga mengutus Abdullah bin Ummi Maktum, ya, sepupu dari Khadijah. Dai yang pertama istilahnya diutus untuk pulang bersama-sama dengan mereka. Nah, di sini ikhwan sedikit mungkin tentang pentingnya untuk ilmu, pentingnya menuntut ilmu kemanapun seseorang pergi. Sebagai contoh yang terjadi di daerah Suriname, ya. Sebagai contoh yang terjadi di daerah Suriname, itu komunitas kaum muslimin di situ yang terbanyak adalah yang berasal dari India dan Indonesia. India dibawa oleh Belanda pada masa kolonial, kemudian India dibawa oleh Inggris pada masa kolonial, dan Indonesia dibawa oleh Belanda. Orang-orang India biasanya Muslim di sana, mereka dikirim kemanapun oleh Inggris, mereka mesti biasanya menyertakan seorang syekh atau seorang guru agama. Sehingga kemanapun mereka pergi, tetap ada yang mengajari mereka agama, ada yang tempat bertanya mereka, ya, tidak hidup di dalam kegelapan. Sementara orang-orang yang berasal dari kita saat itu, ya mungkin karena kondisinya saat itu, maka tidak ada yang terpikir untuk membawa guru agama. Akhirnya setelah sampai di Suriname, orang-orang India yang membawa guru agama tadi, mereka tahu bahwa kiblat mereka kalau di Suriname itu adalah ke arah timur. Karena timur lebih dekat ke Mekah. Maka akhirnya ketika mereka membangun masjid di sana, Suriname, kiblatnya betul. Namun orang-orang yang dari Indonesia, karena tidak adanya ilmu, mereka mengira di Suriname sama seperti di Indonesia, sama-sama ke barat, maka akhirnya mereka bikin masjid ke arah barat. Jadi ada dua arah, ya, ada yang ke arah timur, orang-orang India tadi ke arah timur, ada yang ke barat. Berbeda ini, bagaimana kok masjid berbeda? Maka di sini ikhwan, pentingnya ilmu, dan alhamdulillah setelah sekian waktu ini tentunya cerita sudah lama. Alhamdulillah makin ke sini sudah makin banyak, ya, dai-dai dari kita yang ke sana menjelaskan, dan akhirnya dirubah masjid-masjid yang tadinya salah. Namun di sini anak ingin menunjukkan bagaimana pentingnya ilmu kapan dan di mana saja istilahnya. Jadi sebagaimana Nabi SAW pada cerita kita sekarang, pada pelajaran kita sekarang, juga mengirimkan pada muslimin yang baru masuk Islam kurang lebih 1 tahun. Nabi SAW sudah mengutus seorang pengajar, seorang guru untuk mengajarkan mereka Al-Quran dan Islam. Maka berangkatlah Mus'ab bin Umair. Dan di Madinah Mus'ab tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini adalah seorang tokoh dari kalangan Khazraj, dari kalangan penduduk Madinah, dari kalangan Bani Najjar, dan Mus'ab tinggal di rumahnya. Nah, atau yang As'ad ini dikenal dengan kunyahnya Abu Umamah. Ya, bisa antum baca pada halaman 124.
ya, pada paragraf yang di pertengahan ya. Dan pada satu hari ya ikhwan, pada suatu hari ketika Mus'ab sedang berjalan dengan As'ad bin Zurarah, ada yang melihat mereka, yaitu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah pemimpin kabilahnya Aus, pemimpin suku Aus. Ya, pemimpin suku Aus. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada Usaid bin Khudair, juga salah seorang dari kalangan Aus, untuk menghalangi kedua orang tadi, yaitu As'ad dan Mus'ab, untuk menghalangi mereka berdakwah. Saat itu tidak enak untuk menegur langsung karena dia masih ada hubungan sepupu dengan As'ad bin Zurarah, yaitu dari bibinya, walad khalah. Jadi si Sa'ad bin Mu'adz ini adalah anak dari bibinya, anak dari bibi As'ad bin Zurarah. Maka karena tidak enak menegur langsung, karena masih ada hubungan saudara, maka dia menyuruh orang lain. Dalam hal ini adalah Usaid bin Khudair. Maka berangkatlah Usaid dengan membawa tombak dan mengancam As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair untuk menghentikan dakwah mereka. Nah, berhenti untuk mendakwahi orang-orang. Maka sebelum kedatangan Usaid bin Khudair tadi, As'ad bin Zurarah berbicara kepada Mus'ab bin Umair, mengatakan bahwa ini yang akan datang kepada kita, ini adalah pemimpin kaumnya. Nah, maka kalau dia datang kepada engkau, maka jujurlah, istilahnya sampaikan kebenaran kepadanya. Maka setelah berbicara, Usaid bin Khudair memerintahkan mereka untuk menghentikan dakwah mereka. Maka setelah selesai, Mus'ab bin Umair pun mengatakan, silahkan engkau duduk. Afala tajlis fatasma'. Tidakkah engkau duduk? Nah, jadi subhanallah di sini di mana pelajaran bagi kita di saat berdakwah, bahkan di saat orang datang dengan marah-marah, mengancam, tetap Mus'ab di sini dengan penuh sopan santun, nah, tidak membalas keburukan dengan keburukan, namun dengan kebaikan, dan nantinya inilah yang membuahkan keberhasilan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Tidakkah engkau duduk kemudian engkau mendengar, katanya. Kalau engkau suka dengan apa yang engkau dengar, engkau akan menerimanya. Kalau engkau tidak suka, maka kami akan menghentikan dari engkau apa yang engkau tidak suka. Maka Usaid bin Khudair pun mendengar betul perkataanmu. Maka dia pun akhirnya duduk dan mendengarkan dakwah Mus'ab bin Umair tentang Islam dan membacakan Al-Quran kepadanya. Dan kita tahu bahwa orang-orang Arab saat itu mereka berada di puncak ketinggian bahasa mereka. Sementara Al-Quran datang sebagai mukjizat dari segi bahasa. Jadi ketika orang Arab mendengar Al-Quran, mereka akan mudah sekali untuk terpengaruh dan menerima akan keindahan dan ketinggian bahasa Al-Quran. Maka dikatakan oleh mereka, dikatakan oleh As'ad bin Zurarah, katanya bahkan sebelum berbicara, Usaid bin Khudair ini saat mendengar Mus'ab membacakan Al-Quran sudah terlihat wajahnya, sudah terlihat keislaman di wajahnya. Nah, maka setelah selesai mendengarkan bacaan Al-Quran dari Mus'ab bin Umair, Usaid bin Khudair pun mengatakan apa yang dilakukan oleh seseorang jika ingin masuk ke dalam agama kalian ini. Maka katakan kepadanya untuk mandi dan kemudian mengucapkan syahadat. Maka akhirnya mandilah dan mengucapkan syahadat, masuk Islamlah Usaid bin Khudair. Kemudian dia kembali ke Sa'ad bin Mu'adz yang tadi menyuruh dia untuk menghentikan dakwah dari Mus'ab bin Umair. Nah, maka pulanglah Usaid bin Khudair
dalam keadaan muslim kepada Sa'ad bin Mu'adz, dan kemudian dia mengatakan bahwa dia sudah melarang mereka untuk meneruskan dakwah mereka. Namun kata Usaid bin Khudair, setelah aku dengarkan apa yang mereka sampaikan, aku tidak mendapati tidak ada masalah dengan apa yang mereka sampaikan. Tidak ada yang salah di sana. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun menjadi marah mendengar hal ini. Tadinya ditugaskan untuk menghentikan, kok malah membela. Akhirnya berangkatlah sekarang Sa'ad bin Mu'adz mendatangi Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Nah, bisa antum baca ya ikhwan pada halaman 125. Nah, halaman 125. Maka datang pun Sa'ad bin Mu'adz mendatangi mereka, dan sebelum sampai kepada mereka, As'ad bin Zurarah mengatakan kepada Mus'ab bin Umair, ini adalah Sa'ad bin Mu'adz, ini adalah pemimpin kaumnya. Kalau dia masuk Islam, kata As'ad bin Zurarah, maka seluruh kaumnya akan masuk Islam. Maka akhirnya datanglah Sa'ad bin Mu'adz dan melarang Mus'ab untuk mendakwahi kaumnya. Maka sama seperti yang pertama tadi, yang dilakukan Mus'ab setelah selesai berbicara dan menyampaikan ancamannya Sa'ad bin Mu'adz, disampaikan oleh Mus'ab, afala tajlis fatasma', tidakkah engkau duduk, maukah engkau duduk dulu, kemudian engkau dengarkan apa yang aku sampaikan. Nah, kalau engkau terima apa yang aku sampaikan, kalau engkau suka apa yang aku sampaikan, engkau terima. Kalau engkau tidak suka apa yang kami sampaikan, maka kami akan mencegah darimu apa yang engkau tidak suka. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun mau mendengarkan, dan akhirnya seperti Usaid bin Khudair juga. Akhirnya dia pun masuk Islam, dan tidak sampai di dia saja. Setelah masuk Islam, Sa'ad bin Mu'adz pun pulang kepada kaumnya dan bertanya kepada mereka, bagaimana kalian melihat kedudukanku di tengah kalian? Maka mereka pun lalu memuji Sa'ad, engkau adalah pemimpin kami, anak dari pemimpin kami. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun mengatakan kepada mereka, kalau begitu haram bagiku untuk berbicara kepada kalian semuanya sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka setelah mendengar perkataan dari Sa'ad bin Mu'adz ini, akhirnya seluruh kaumnya, ya, dari kalangan Bani Abdil Ashhal, langsung seluruh dari mereka masuk Islam. Nah, mengikuti dari Sa'ad bin Mu'adz. Maka ini ikhwan, diantara salah satu pentingnya kita mendakwah, pentingnya kita berdakwah kepada segenap lapisan masyarakat. Tidak hanya lapisan masyarakat yang paling bawah, namun juga lapisan masyarakat yang paling atas. Kita sampaikan kepada mereka. Karena pada keislaman mereka, di sana diharapkan ada banyak kebaikan bagi Islam dan bagi kaum muslimin. Nah, sehingga kita sebutkan pada pelajaran yang lalu bagaimana Nabi SAW ketika datang ke Taif, yang pertama beliau lakukan adalah mendatangi pemimpin-pemimpin Taif, mendakwahi mereka lebih dulu yang didakwahi oleh Nabi SAW. Dan juga pada masuk Islamnya daerah-daerah kerajaan Islam kita di Nusantara. Nah, seperti misalkan juga di Kerajaan Banjar. Pertama kali masuk Islam adalah dari rajanya dulu. Saat itu ada terjadi perang saudara, kemudian meminta bantuan dari Kerajaan Demak yang lebih dulu beragama Islam, Kerajaan Banjar masih beragama Hindu. Maka dengan syarat Kerajaan Demak mau membantu Kerajaan Banjar dalam perang saudara, dengan syarat kalau menang seluruh orang Banjar masuk Islam. Maka akhirnya setelah dibantu dengan izin Allah, menang kerajaan Sultan Suryansah saat itu, ya, Pangeran Samudra, menang dalam peperangan di Bantu Demak. Akhirnya setelah menang, beliau pun masuk Islam dan rakyat Banjar pun akhirnya mengikuti rajanya. Ini berlaku di mana-mana ya, ikhwan. Nah, ini diantara kisah tadi masuk Islamnya Bani Abdil Ashhal, dan sejak itu Islam semakin
menyebar di kalangan Madinah. Bahkan tidak ada satu rumah pun di Madinah yang tidak sampai kabar mengenai Islam saat itu. Jadi walaupun belum masuk Islam, minimal mendengar tentang Islam. Cepat sekali di sini kita lihat bagaimana penyebaran Islam di Madinah. Kemudian pada tahun berikutnya, ikhwan, jadi kalau tahun pertama tadi haji 6 orang, Bai'ah Aqabah yang pertama, tahun kedua Bai'ah Aqabah yang pertama 12 orang, dari 6 tahun berikutnya jadi 12, dan sekarang adalah sesuai dengan perjanjian dengan Nabi SAW untuk bertemu lagi pada musim haji. Ketika sampai pada musim haji, jadi cuman pada tahun berikutnya mereka bertemu dengan Nabi SAW, dan kali ini jumlahnya dari 12 menjadi 73 orang. Dari 12 menjadi 73 orang. Nah, bisa antum baca pada halaman 125. Nah. Dan bersama mereka saat itu juga ada orang-orang Madinah lain yang belum masuk Islam. Mereka masih beragama musyrik, namun mereka juga ingin berhaji. Karena kita tahu haji juga orang-orang musyrik juga melakukan haji. Jadi ada kaum muslimin yang 73 tadi, dan juga ada orang-orang musyrikin yang lain, bareng-bareng mereka melakukan perjalanan untuk bertemu Nabi SAW dan sekaligus untuk berhaji. Nah, di tempat yang sama, yaitu di Aqabah tadi. Maka disebut ini dengan perjanjian Aqabah yang kedua. Nah, bisa antum buka pada halaman 126, ya ikhwan. Nah, halaman 126. Dan karena jumlahnya sekarang lebih banyak, ya, pertama 6 orang, 12 orang, enggak terlalu banyak ya, tidak terlalu kelihatan. Mereka, Nabi dan mereka, orang-orang Madinah berusaha menjaga kerahasiaan pertemuan mereka, ya, supaya tidak ketahuan oleh orang-orang Quraisy. Maka pada waktu yang ditentukan mereka menunggu sampai orang-orang yang datang dari Madinah, Yathrib yang lain yang masih musyrik sampai tidur. Ya. Orang-orang yang bukan muslim itu ditunggu sampai tidur. Adapun yang muslim sudah dikabari lebih dahulu. Kalau yang lain tidur, malu mereka keluar secara sembunyi-sembunyi untuk bertemu dengan Nabi SAW di Aqabah. Nah, karena kalau ketahuan oleh orang-orang musyrik yang lain, jadi tentang pertemuan ini tidak ada yang tahu. Mereka tahu tentang Islam, setiap rumah di Madinah sudah tahu tentang Islam, namun tentang pertemuan mereka dengan Nabi ini yang musyrik tidak tahu. Nah, maka jumlah mereka 73, ya ikhwan. Ada 62 dari suku Khazraj dan 11 dari Aus. Ada 62 dari Khazraj dan 11 dari Aus. Masya Allah, dalam sekitar 3 tahun sudah berkali-kali lipat, ya, cepat sekali penyebaran di Ansar. Ini diantara buah, ya ikhwan, kesabaran dan keteguhan Nabi SAW tidak kenal lelah berdakwah. Karena bisa jadi ya, kita berdakwah di sini di satu tempat, namun yang menerima adalah di tempat lain. Seperti misalkan Nabi SAW berdakwah di Mekah, namun ternyata yang menerima adalah orang Madinah. Dan di antara mereka ada 2 orang perempuan, ya ikhwan. Ada 2 orang perempuan yang ikut dari Bani Najjar dan Bani Salamah. Nah, maka Nabi SAW saat itu bertemu dengan mereka didampingi oleh paman beliau, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang walaupun Abbas ini saat itu masih belum memeluk agama Islam, namun beliau mewakili pihak keluarga Nabi SAW yang melindungi beliau. Maka yang pertama kali berbicara adalah Al-Abbas. Nah, bisa antum baca, ya ikhwan, pada halaman 126. Al-Abbas yang pertama berbicara dan menyampaikan kepada penduduk Yathrib, Aus dan Khazraj. Katanya, sungguh sebetulnya anak saudaraku ini, ponakanku ini,
karena Nabi adalah ponakan dari Al-Abbas, Abbas saudara dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini berada pada kedudukan yang aman bersama keluarganya dan bersama kaumnya. Namun beliau lebih memilih kalian, maka apakah kalian siap untuk melindunginya? Nah, kalau kalian siap, maka Nabi SAW akan berangkat mendatangi kalian, pergi ke tempat kalian. Namun kalau kalian tidak siap menanggung resikonya, maka biarkanlah dia tetap bersama keluarganya dan bersama kaumnya di sini. Karena sesungguhnya dia di sini masih dalam keadaan terjaga, dalam keadaan terlindungi. Nah, maka setelah Al-Abbas berbicara, ya seorang tokoh dari mereka dari kalangan ahli Madinah, Al-Barra bin Ma'rur ini mengatakan, demi Allah katanya, seandainya kami mempunyai sesuatu untuk dikatakan akan kami katakan. Namun kami datang ke sini tidak lain adalah memenuhi janji kami kepada Nabi SAW. Karena sebelumnya sudah berjanji akan bertemu dengan Nabi dan sekarang kami datang untuk menepati janji kami. Nah, di sini ya ikhwan, bisa kita lihat bagaimana ada sedikit perbedaan antara karakter penduduk Madinah dan karakter penduduk Mekah. Di karakter penduduk Madinah, dan ini kemuliaan buat keduanya, namun masing-masing tentunya memiliki kelebihan. Kita bisa melihat kesederhanaan dan ketawaduan atau kerendahan hati dari penduduk Madinah. Mereka bukan tipe orang yang arogan ya. Adapun di kalangan penduduk Mekah kita bisa melihat ada sedikit perbedaannya. Bisa jadi mungkin karena penduduk Mekah merasa mereka adalah orang-orang tetangganya Ka'bah, tetangganya Masjidil Haram, mereka adalah orang-orang pilihan yang dihormati oleh seluruh jazirah, sehingga seringkali menghalangi sebagian dari mereka untuk menerima Islam. Kita tahu bahwa banyak dari tokoh Quraisy yang tidak mau masuk Islam karena tidak mau bersama-sama dengan kalangan para bekas budak yang masuk Islam, tidak mau disamakan kedudukan mereka. Ya, ada perbedaan di sini dengan karakter penduduk Madinah yang lebih mudah untuk menerima kebenaran. Maka setelah Al-Barra bin Ma'rur mengutarakan kesiapan Aus dan Khazraj untuk melindungi Nabi SAW, maka mereka mengatakan kepada Rasulullah, ambillah dari kami apa yang engkau sukai. Jadi Nabi SAW terserah mau memberikan syarat apa, perjanjian kepada Nabi, kepada mereka, dan mereka akan menyanggupinya, mereka akan menaatinya. Maka Nabi SAW pun pada halaman 127 ya kawan, sambil antum baca pada halaman 127, berkata, aku mensyaratkan kepada kalian untuk menyembahku semata dan tidak menyekutukannya, dan untuk kalian membela diriku sebagaimana kalian membela perempuan-perempuan kalian. Nah, dan anak-anak kalian sendiri, kapan saja aku datang kepada kalian. Jadi sebagaimana mereka membela keluarga mereka. Maka kemudian Al-Haytham ibn Atayhan, nah, setelah perjanjian ini mereka pun berbaiat satu demi satu kepada Nabi SAW, yang laki-laki tentunya. Adapun yang perempuan, maka Nabi SAW membaiat mereka hanya dengan kata-kata, ya, tidak bersentuhan. Maka setelah selesai satu demi satu berbaiat kepada Nabi SAW ke-73 orang ini, maka salah seorang mereka tadi dari kalangan Aus yang bernama Abul Haytham ibn Tayhan ini berkata kepada mereka, ya Rasul, sesungguhnya kami punya tetangga di Madinah itu ada orang-orang Yahudi ya Rasul, dan selama ini telah terjalin perjanjian antara kami dengan mereka. Jadi suku Aus dan Khazraj itu punya perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah, dan sekarang ya Rasul, setelah kami berbaiat kepada engkau, kami akan memutuskan perjanjian kami dengan orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian ya Rasul, kalau nanti kita telah bersama-sama dan kemudian memenangkan engkau terhadap kaummu, ya, karena mereka tahu nanti akan berhadapan dengan orang-orang Quraisy, engkau dimenangkan atas kaummu, maka apakah engkau akan kembali kepada kaummu ya Rasul dan meninggalkan kami?
Jadi seakan-akan ada kekhawatiran, ya, ada sedikit keraguan di Abul Haytham ini, takut-takutnya nanti kalau anak kita ini asalnya punya sekutu orang Yahudi. Sekarang kita akan menghapuskan persekutuan dengan mereka. Kemudian membela Nabi. Dan kalau nanti ternyata Nabi sampai menang, kemudian Nabi kembali ke kaumnya, sementara kami yang tertinggal hanya permusuhan dengan orang Yahudi, itu mungkin yang ada di benak sebagian mereka. Maka apa yang jawaban dari Nabi SAW, beliau pun tersenyum dan mengatakan, ad-dammu bid-dam, al-hadamul hadam, kata beliau. Darah akan dibalas dengan darah, dan penghancuran akan dibalas dengan penghancuran. Jadi maksudnya di sini disebutkan, aku akan bersama kaum Ansar, kata Nabi SAW, dalam setiap keadaan setelah bayat ini. Jadi walaupun nanti menang terhadap kaumku, walaupun Mekah sudah dikuasai oleh Islam, maka aku akan tetap bersama orang-orang Madinah. Nah, Nabi SAW memberi kiasan dengan kata-kata adam bidam. Jadi maksudnya di sini adam dimaksud adalah kalau kalian menuntut darah, ya, menuntut kisos, kalau kalian menuntut kisos terhadap seseorang dari kalian yang dibunuh, maka aku akan bersama kalian. Aku juga akan menuntut kisos. Namun kalau kalian menggugurkan kisos dan meminta diyat, yaitu al-hadam di sini dimaksud, maka aku pun juga akan bersama apapun yang kalian, aku akan bersama kalian. Maka inilah yang disebut, ya ikhwan, dengan Bai'ah Aqabah yang kedua. Nah, disebutkan yang pertama berbai'at adalah As'ad bin Zurarah. Nah, kemudian setelah ini Nabi SAW memilih dari 73 orang ini 12 orang pemimpin lagi. Dibagi menjadi 12 orang, dipilih oleh Nabi SAW. Nah, disebutkan di sini nama-namanya adalah 9 dari Khazraj dan 3 dari Aus. Karena jumlah yang masuk Islam lebih banyak dari Khazraj. Ada 62 di sana, dipilih oleh Nabi 12. Kemudian ada tadi 11 dari kalangan Aus, maka dipilih oleh Nabi 3 orang dari mereka. Ini sebagai pemimpin di kaumnya. Nah, disebutkan di sini nama-namanya, ya ikhwan. Ada Abu Al-Haytham, As'ad bin Zurarah, Usaid bin Khudair, Al-Barra bin Ma'rur, Rafi' bin Malik, Sa'ad bin Khaythamah, Sa'ad bin Rabi', Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Rawaha, Abdullah bin Amr, Ubadah bin Samit, dan Al-Mundir bin Amr. Kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, kalian adalah para pelindung kaum kalian, sebagaimana Hawariyun. Kita tahu murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam juga berjumlah 12 orang. Nah, kalian adalah pelindung kaum kalian, kata Nabi SAW, 12 orang ini, Aus dan Khazraj, dan aku adalah pelindung kaumku. Nah, namun sudah menjadi kehendak Allah, ya ikhwan. Ternyata walaupun sudah berusaha untuk menyembunyikan pertemuan ini, apalagi jumlahnya sekarang lebih besar, ya. Kalau pertemuan pertama 6 orang, kedua 12 orang, berhasil mereka menyembunyikan dari orang-orang Quraisy. Namun ternyata pada pertemuan yang ketiga ini sudah tidak bisa lagi, dan akhirnya diketahui oleh orang-orang Quraisy karena semakin banyak jumlah. Maka mereka pun mendatangi kemah orang-orang dari Madinah, dan namun yang mereka dapati, yang mereka temui saat itu adalah orang-orang musyrikin yang datang dari Madinah. Jadi bukan orang-orang yang muslim yang tadi berbaiat 73 kepada Nabi, namun yang ditemui adalah orang-orang musyrikin yang juga datang untuk berhaji. Dan tentunya orang-orang musyrikin dari Madinah ini dari Yathrib ini tidak mengetahui. Maka mereka pun bersumpah dengan nama Allah bahwa tidak ada. Bahkan mereka tahunya yang lain juga tidur seperti mereka. Maka akhirnya orang-orang Quraisy pun pulang. Ini bisa antum baca, ya ikhwan, pada halaman 128. Nah, pada halaman 128, bahkan termasuk disebutkan di sini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, juga ikut berhaji saat itu bersama kaum muslimin yang melakukan Bai'ah Aqabah yang kedua. Namun sama sekali Abdullah bin Ubay bin Salul pun juga tidak tahu tentang bai'at. Bahkan dia bersumpah bahwa tidak terjadi pertemuan, dan orang-orang Madinah semuanya tidur di kemah, tidak ada yang bertemu dengan Muhammad. Nah, demikian, ya ikhwan, Bai'ah Aqabah yang kedua ini terjadi,
Dan tahun berikutnya lah terjadi hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah, insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan mendatang. Nah, waktu sudah hampir habis. Nah, jadi hari ini kita sampai halaman 128 dari halaman 123. Bisa antum baca selengkapnya semuanya sendiri nanti. Adapun kalau kita baca bersama-sama di sini waktunya tidak cukup. Nah, hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Nah, dan satu hal ya kawan, kenapa orang Quraisy berusaha keras menghalangi hijrahnya kaum muslimin ke Madinah, bahkan sampai mengancam untuk berusaha untuk membunuh Nabi SAW, tidak seperti hijrah ke Habasyah, yang walaupun juga berusaha menghalangi, namun relatif tidak terlalu keras. Karena berbeda lokasinya antara Habasyah dengan Madinah. Habasyah itu harus menyeberang laut. Dan di sana itu yang berdiam di sana itu bukan orang Arab ya, orang yang bahasanya berbeda, kebanyakan agamanya berbeda, jadi mereka tidak menganggap bahaya. Namun Madinah itu dengan Mekah lokasinya lebih dekat ya. Hanya dalam beberapa hari saja, dan merupakan juga lokasi strategis, tempat singgahnya orang-orang Mekah yang melakukan perjalanan, setiap tahun mereka melakukan perjalanan dagang pada musim panas ke Syam. Mereka berangkat melewati Madinah, mereka pulang melewati Madinah. Jadi kalau orang Madinah ini masuk Islam, maka mereka menganggap akan membahayakan sekali bagi mereka. Membahayakan perdagangan mereka, karena di situ akan tempat lalu lalangnya orang pedagang dari Mekah. Dan juga mereka mengenal orang Madinah ini adalah orang yang pemberani. Mereka adalah orang yang terbiasa berperang ya, sebelum datangnya Islam. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang dari suku Khazraj, kami adalah mungkin kaum yang paling parah dalam peperangan di antara sesama. Orang-orang yang dikenal bisa berperang. Bahkan kita masih ingat saat saat Abdul Muthalib pertama kali ingin menjadi penguasa di kota Mekah, sempat direbut oleh pamannya yang bernama Naufal. Kekuasaan sempat direbut pamannya oleh Naufal. Maka apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib? Menulis surat kepada paman-pamannya dari ibu. Jadi saudara-saudara ibunya di mana? Di Madinah. Dari kalangan Bani Najjar. Maka mendapat surat dari Abdul Muthalib, langsung berangkat 80 orang para penunggang kuda datang langsung ke Mekah dan mencari Abdul Muthalib. Setelah menemui, langsung mereka mendatangi Naufal dan memaksa untuk menyerahkan kekuasaan kepada Abdul Muthalib. Kalau tidak mau menyerahkan, maka akan diperangi oleh mereka. Maka akhirnya Naufal pun memilih untuk menyerahkan kekuasaan kepada Abdul Muthalib. Ini salah satu, jadi orang Mekah dari dulu pun sudah mengenal bahwa orang-orang Madinah ini adalah orang-orang yang pemberani. Ya, mereka orang yang pintar, pandai dalam peperangan, dan insya Allah kita teruskan pelajaran kita ya ikhwan, waktu sudah habis. Kita teruskan pada pertemuan mendatang insya Allah pada hijrahnya Nabi SAW. Sampai di sini pada hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.